sih jenisnya mahoni. Nah, itu mungkin kearifan lokal juga bicara di sana Pak. Nanti ketika Bapak mengusulkan, oh itu boleh ditebang atau oh Bapak lebih baik dipertahankan. Itu ada beberapa masyarakat juga karena mahoni ini evergreen, lebih senang itu dipertahankan. Mungkin Bapak bisa pertahankan juga, nanti bisa kita komunikasikan. Nanti kita bisa hitung sharing input, output terkait dengan proses pemanfaatan tegaan sebagai aset BUMN atau perhutani yang ada di sana. Kalau mamanya itu jadi hutan wisata, jasa lingkungan, mungkin kita bisa tetap ikut di dalamnya, dan kemudian kayak modal segala macam itu perhutani mungkin kalau boleh masyarakat mau itu masih bisa diminta untuk berpartisipasi di sana. Kira-kira demikian Pak Hedi ya. Terima kasih Bu. Nah, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Kadifre Jawa Barat Banten. Fasilitasi akan diberikan yang di bawah tegakan, kemudian berkomitmen untuk bersama-sama membangun kawasan hutan dari sisi permodalan dan lain sebagainya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut Pak ya. Baik, dilanjutkan Pak Kadishub merangkap Bapak PJ Dinas Lingkungan Hidup untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan. Yang utama terkait fasilitasi Pak, itu yang sampai kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu. Boleh ngerum ya, bukan bisa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semua udah dijelaskan oleh Bu Mulia ya dari tadi. Bu Mulia lebih ngerti dari saya. Siap. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebelum beracara, tapi ini kan judulnya acaranya Pasar Luhur Perhutanan Sosial. Di bawahnya Festival Bala-Bala dan Kopi. Coba di samping Bapak, samping kiri kanan Bapak Ibu sudah ada bala-bala atau kopi belum ya? Nah ini harusnya gimana panitia nih, kopinya apa? Bala-bala sama kopinya mana nih? Iya loh, ini festivalnya kan ini. Ini mungkin lagi ini habis ya. Iya nih. Bapak Ibu sekalian, ini saya mengajak Bapak Ibu berkelana sebentar melihat Bandung dari atas. Tadi ada pertanyaan dari Pak Firman, ada pertanyaan dari Kang Dadi, ada pertanyaan dari Kang Ayi ya? Kang Ayi. Kang Ayi mah kan Jadi begini, Bapak Ibu kalau lihat Bandung ya, coba dilihat Google Map. Udah pura-pura udah lah ya. Pura-pura udah. Begitu kita buka, coba Bapak Ibu zoom in. Gitu, pura-pura gitu ya. Udah kelihatan? Coba Bapak geser sedikit ke atas. Dari simpang ya. Ke atas sedikit, ke arah utara. Nah, kelihatan kan? Ada kawasan yang hijau-hijau itu kawasan apa? Kelihatan kan? Tahunnya apa? Yang Bapak lihat, coba Bapak zoom in lagi, sedikit lagi. Apa itu? Itu bala-bala. Karena lagi festival bala-bala. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak tadi barusan zoom in ke Bandung, Bu Mulia ya, Pak Yuda, Pak Danang, yang Bapak Ibu lihat ada kawasan hijau yang bisa bertahan di kawasan Bandung Utara itu ya, Pak Agus, Pak Agus, dia saya punya utara Bapak. Itu adalah kawasan hijau tahunan. Kan pertanyaan besar kami ya, waktu itu saya belum masuk di Makasih suamiku. Itu teh apa gitu? Kawasan itu kok bisa hijau? Kenapa kok dikelola oleh timnya Pak Haji Epi? Tadi Pak Haji Epi ada di sana, beliau kepala dinas kehutanan dulu deh. Nah, Ada di samping Pak. Nah, di situ Pak. Ada Pak Haji, Pak Haji, nama Pak Haji. Nah itu Pak Haji Epi. Kenapa timnya Pak Haji Epi kok bisa bikin kawasan itu hijau? Pertanyaan besarnya dari kawasan timur sampai barat, perbukitan sebelah utaranya Bandung, kok yang bertahan cuma itu, yang hijau itu kan. Tapi nggak cerita yang kawasan Bapak kan, karena masih hijau juga Pak. Ini kawasan Bandung Pak ya, kawasan Bandung yang ke bawah kota, maksudnya kota. Kalau atas juga masih terpelihara, daerahnya Bapak yang Malayang itu terpelihara. Kenapa coba di kawasan Bandung itu yang terpelihara itu? Jawabannya adalah karena yang mengelola itu adalah Rimbawan, Bapak Ibu sekalian.
Yang mengelola bukan siapa-siapa, yang mengelola adalah Rimau. Kenapa? Karena statusnya adalah kawasan atau area kawasan hutan, Pak Ustaz. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah itu menjadi satu kawasan hutan. Nah, hari ini setelah kita 79 tahun merdeka ya, itu kan yang namanya pola untuk menjaga hutan itu bermacam-macam, mulai dari namanya yang tadi disebut Pak Yuda apa Mas? Tadi 2004 apa namanya? UPHBM 2001 ya. Terus berubah jadi apa Pak Dana? Sebelum PS apa? Ada Mantri Lurah. Mantri Lurah. Terus dari Zaman situ dulu PHBM, apa coba? ya. Habis Mantri Lurah apa? PHBM, Mantri Lurah, PHBM, kemudian IPHPS. IPHPS kan. Habis itu sekarang transformasi menjadi transforma. Iya, jadi hutan PS desa, begitu kan? hutan kemasyarakatan, hutan adat, kemudian hutan apa lagi Pak? HTR, hutan tanaman rakyat, kemudian ada hutan rakyat. Hutan rakyat. Oke. Tuh, Bapak Ibu, itu metodenya kalau kita nggak hafal sesuatu lagi presentasi, pura-pura nanya orang lain gitu. Nggak apa-apa Pak. Saya nggak kapasitas hafal, Pak. saya nggak hafal itu. Nah, dengan pola-pola seperti itu kan terus hutan itu berusaha dijaga, Pak. Dan intinya mah apa kita tuh menjaga, paham itu ya. Kalau kita mengelola hutan, program lingkungan Pak ya, apapun itu harus ada satu sentuhan, ada dua sentuhan. Sentuhannya adalah sentuhan sosial, yang kedua sentuhan ekonomi. Karena kalau itu tidak dikomunikasikan secara bersama, akibatnya terjadi kondisi-kondisi seakan-akan bagus